Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbak. Gimana kabarnya Mbak? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbak semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih. Dan mungkin ada yang lagi sakit, harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda nggih Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Di hadapan saya ini ada laptop Acer Mbah, tipe 4352 ya, dalam kondisi mati dan konslet. Kebetulan ini kronologisnya begini Mbak, kronologisnya itu ceritanya ada beliau itu ngecek laptop temannya mau dibeli tapi kondisi mati begitu loh, suruh ngecek kan, dan setelah saya cek saya bilang konslet begitu loh, untuk biayanya ya lumayan saya bilang begitu, dan beliau pun mengurungkan niatnya untuk membeli, dan saya sampaikan sama beliau nanti kalau orangnya mau jual saya beli 500 kira-kira seperti itu. Dan singkat cerita laptop diantar dan saya bayar dengan harga 500 tanpa cas Mbak. Oke Mbak, kita coba tes untuk konsletnya seperti apa. Bisa dilihat ya, sewaktu saya colok mati ya lampu casnya, itu menandakan konslet Mbak. Solusinya kita cabut casnya lagi, kita pasang lagi, kita colok lagi, mati lagi lampunya, itu menandakan laptop ada yang konslet Mbak. Dan infonya sih katanya beliau, katanya gara-gara lama tidak dipakai terus dibiarkan begitu loh Mbak. Kenapa saya kok berani ambil laptop ini atau saya berani beli ini? Ini laptop posisi di bagian mesin itu belum dibuka Mbak. Coba kita lepas dulu Mbak ya. Kita bongkar dulu Mbak untuk laptopnya Mbak. Kita cari tahu. Bisa dilihat lagi, saya ulang lagi. Mati Mbak ya, lampunya mati. Oke Mbak, kita buka terlebih dahulu ya. Nanti kita cari tahu kerusakannya di apa. Sebenarnya saya tidak mau perbaiki Mbak. Kenapa saya beli? Rencana saya mau ecer harddisk dan LCD-nya, kira-kira seperti itu Mbak. Rencana saya mau ecer, cuma saya iseng-iseng buka, barangkali bisa diperbaiki, kira-kira kan seperti itu Mbak. Sambil lalu Mbak nggih, untuk sahabat dan mbak-mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat Mbak, tombol itu tidak akan nongol kalau belum mensubscribe Mbak. Jadi harus mensubscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan Mbak. Nggak usah di like Mbak, nggak usah di like. Cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan. Dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya Mbak. Oke Mas, sudah kita buka ya. Untuk bautnya lumayan banyak Mbak, hati-hati Mbak. Di sini saya sedikit kebingungan ya, kita selesaikan dulu untuk pembongkarannya. Untuk tipe ini termasuk menurut saya untuk dari tulangan apa semua lumayan bagus Mbak ya. Kenapa kok saya bilang lumayan bagus? Karena dia kipasnya berada di samping, pembuangannya, baterainya juga baterai tanam, harddisknya pun juga bisa dilepas tanpa membongkar, keyboardnya pun kalau mengganti itu juga enak karena dia tidak perlu membuka mesin, kita bisa mengganti keyboard. Dan bagusnya yang seperti ini Mbak, kalau mungkin nanti kena air atau seperti apa, kita bisa lebih singkat, kita bisa lepas baterai, lepas keyboard sendiri. Tapi kalau yang keyboardnya tanam, baterainya baterai tanam, wah itu ruwet Mbak. Kenapa kok saya bilang ruwet? Ya mau ndak mau kita harus bongkar dulu baru bisa melepas baterai. Yang jadi masalah kalau kita menunggu pembongkaran dulu lama, yang bisa menjadi penyebab yaitu rusak nanti. Ada 3 baut lagi kita perlu bongkar Mbak, lepas di bagian belakang ya. Mohon maaf Mbak, durasi video terlalu panjang, jadi saya percepat untuk mengurangi durasi ya, supaya tidak bosan dan tidak makan kuota tentunya. Di sini belum bisa saya buka. Di sini ada apa gerangan? Ada apakah gerangan? Kok susah dibuka? Ada yang mengganjal kah atau seperti apa? Di sini saya meyakini ada baut yang belum terbuka, tapi di mana? Kalau dari belakang sudah saya buka semua. Oke, kita lanjut. Nah, bisa dilihat. Dan di sini saya membuka di bagian keyboard. Untuk video ini mungkin bermanfaat juga buat sahabat dan mbak semua yang mungkin mau mengganti keyboard ya. Di situ ada 3 pengancing di atas. Kita sedikit cungkil, terus kita pengancingnya kita tusuk sedikit, baru kita bisa buka untuk keyboardnya. Jadi untuk penggantian keyboard tidak
terlalu susah Mbak ya, tidak terlalu susah. Wow, ada solasi, berarti pernah ganti keyboard. Posisi mesin belum terbuka karena masih disegel, tapi keyboard mungkin pernah ganti. Kita lepas dahulu Mbak. Benar saja ada baut satu ya, ada baut satu. Setelah saya lepas bautnya, bisa kita buka. Untuk mesinnya seperti ini. Untuk mesinnya seperti ini ya, seperti ini untuk mesinnya. Makanya saya bilang kalau cuma didiamkan saja korslet itu tidak mungkin, pasti ada sesuatu. Di sini saya kira-kira mesin seperti ini. Video sedikit saya percepat dan saya analisa beberapa menit. Di luar video. Saya cek-cek, rupanya banyak kapasitor yang short di area ini. Di sekitar sini banyak kapasitor yang short. Tapi saya mencurigai ada 2 buah kapasitor ini. Selain kapasitor ini banyak kapasitor yang short Mbak ya, atau yang korslet Mbak ya. Tapi kecurigaan saya di situ karena tadi sempat saya cek, dan mohon maaf untuk pengecekannya ada beberapa video yang tidak terrekam. Jadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Intinya bisa dilihat seperti video ya. Untuk mengeceknya satu aku ke body ya. Bisa dilihat Mbak, naik mentok ya, naik mentok ya untuk kanan kiri. Kapasitor naik mentok untuk kanan kiri. Bukan di situ saja Mbak, banyak kapasitor yang short. Selain di situ banyak, tapi saya mencurigai di sini biang keroknya. Bisa dilihat short ya, short. Nah, bisa dilihat 2 kapasitor ini short. Ada 4 di bawah itu Mbak juga short. Tapi saya mencurigai 2 buah kapasitor inilah yang menjadi biang kerok. Apakah benar adanya? Kita buktikan. Kita coba-coba Mbak. Ya kalau jadi ya alhamdulillah, kira-kira seperti itu Mbak. Kita ikhtiar dulu Mbak ya. Kalau memang tidak jadi, nanti di acara LCD, di acara layarnya dengan harddisknya Mbak. Harddisknya 500 GB, lumayan besar ya. Untuk harddisk 500 GB sekarang mungkin sampai di 850 sampai 900 harga baru. Untuk LCD nya harga baru yang mungkin sampai 900 sampai 1 juta. Di sini saya mencoba melepas satu kaki, masing-masing saya lepas satu kakinya. Saya tidak memerlukan solder di sini karena saya pikir kalau rusak ya sudah rusak. Saya sudah terlepas satu kakinya ya. Untuk kaki kapasitor yang satu sudah terlepas. Dan saya cek dulu sebelum saya belum melepas kapasitor yang satunya, saya cek dulu. Ternyata masih short. Malah lepas. Oke lah, saya lepas semua saja. Saya lepas semua, terus saya bersihkan. Karena saya curiga biang keroknya ada di kapasitor ini Mbak. Saya ukur kembali. Sudah tidak short Mbak ya. Saya ulang lagi. Yang satu saya tempelkan ke body. Yang satu bisa dilihat ya. Sudah tidak short ya, sudah tidak short. Sekarang kita tes. Apakah masih mati? Tidak. Cas sudah tidak mati ya. Lampu cas sudah tidak mati. Lampu cas sudah tidak mati. Ada harapan laptop menyala, tapi di sini saya tidak bisa menyalakan dulu. Karena apa? Untuk switchnya itu ada di frame keyboard. Jadi ini saya pasang RAM terlebih dahulu. Setelah saya pasang RAM, saya pasang layarnya. Hati-hati,
memasang soket layar hati-hati karena sekecil-kecil, jangan nanti malah melese atau slack malah jadi urusan. Oke, kita tes dulu apakah terjadi masalah juga di bagian LCD. Tidak short, tidak mati. Untuk cas berarti untuk bagian LCD pun aman. Kita coba tes sekarang, pasang untuk soketnya, soket power, karena disitu ada tombol power dan indikator power. Kita pasang terlebih dahulu. Setelah itu kita tes. Oke, sip, power menyala, tombol power menyala, layar pun kelihatan ya, ada tulisannya ya, seperti itu karena kita belum pasang harddisk, kita belum pasang yang lainnya. Kita bisa dilihat cas pun tidak mati, berarti menimbulkan bisa kita asumsikan normal, tapi belum sampai di situ Mbak ya. Kita harus pasang keseluruhannya dan kita tes. Di sini saya pasang dulu karena ada baut satu tadi ya. Kita pasang dulu bautnya. Setelah itu kita pasang yang lainnya menyusul. Mudah-mudahan diberi kemudahan Mbak ya. Ya kalau jadi kan lumayan Mbak. Tapi tetap saya ucapkan terima kasih banyak buat sahabat dan Mbak semua yang mendoakan saya supaya diberi kemudahan ya. Mudah untuk doa baliknya semoga saja buat sahabat dan Mbak semua senantiasa selalu diberi kemudahan dalam setiap usaha yang ditekuni tentunya. Oke Mbak, kita pasang dulu. Mungkin baut tidak saya pasang semua dulu yang untuk mengurangi durasi, yang penting terpasang bisa dinyalakan, kira-kira kan seperti itu. Oke, saya pasang untuk CD-ROM, karena CD-ROM kalau short juga tidak akan menyala. Apakah CD-ROM juga mengalami short? Kita pasang harddisknya juga, karena untuk pengetesan secara normal harus pakai harddisk. Sebenarnya bisa pakai memori Mbak ya, tapi di sini saya dulu. Saya pasang untuk soket WiFi, soket antena WiFi Mbak ya. Itu antena WiFi ada dua. Untuk masing-masing laptop ada yang satu, ada yang dua Mbak ya, untuk antena WiFi. Kalau yang ini ada dua. Oke, kita pasang harddisknya. Karena kita pasang harddisk, kita pasang baterai. Yang jelas baterai lowbat, benar-benar lowbat Mbak. Karena apa? Posisi laptop itu kan korslet. Oke, bisa dilihat ada logo cas, berarti laptop charging, proses charging. Tapi belum saya ukur Mbak ya, itu charging fake atau bukan. Charging maksudnya charging fake itu charging menipu, dalam artian tidak tambah, atau jangan-jangan bisa jadi baterainya rusak Mbak. Makanya kita harus tes. Karena kita tes, kita nyalakan, proses cas menyala, kita coba tes nyalakan. Bisa dilihat ada gambarnya, berarti menyala Mbak ya. Mohon maaf Mbak, tempatnya berantakan karena di sini saya perbaiki juga CPU. Ada CPU di sebelah yang saya bongkar juga Mbak. Ada dua CPU yang saya bongkar. Oke Mbak, menyala menu kelihatan gambarnya ya. Mungkin saya sensor nanti untuk ini saya rubah dulu. Barusan saya rubah untuk gambarnya. Bisa dilihat menyala ya, menyala dengan mempesona. Berikut untuk speknya Mbak ya. Untuk speknya seperti berikut ya. Tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi juga, tapi ya lumayan lah. Lumayan lah Mbak, kira-kira seperti itu. Menyala Mbak ya. Saya cabut cas langsung mati. Karena apa? Mungkin ya memang lowbat sekali. Tapi di sini saya masih, kita nanti tes. Karena memang kan baterai, kalau laptopnya short itu jelas baterainya juga pasti lowbatnya lowbat sekali. Saya coba nyalakan kembali. Kita coba nyalakan, kita tes keyboardnya. Keyboardnya apakah mengalami rusak? Kalau saya tes WiFi bagus, keyboard belum. Untuk cas baterai tidak mengisi tadi langsung mati Mbak ya. Itu kemungkinan lowbat sekali Mbak.
Saya cek untuk keyboardnya apakah mengalami kerusakan. Kalau jadi kan lumayan sip mbak ya, aman mbak ya. Untuk yang rencananya mau diecer bisa dilihat mbak, bisa dilihat ya, baterainya masih kosong karena masih proses charging mbak, kira-kira seperti itu. Layarnya pun masih mulus. Oke mbak, kita coba tes Windows Live USB ya, sambil ngetes port USB nya apakah masih bagus untuk port USB nya. Kita tes port USB nya, sebenarnya tadi bisa dites pakai mouse mbak ya. Kita tes live, kita booting live Windows lewat memori. Ini Windows Live yang mana ini laptop jalan di memori 2 GB ya. Kok bisa ya? Ya begitulah mbak. Proses loading. Video sedikit saya percepat mbak untuk mengurangi durasi. Apakah nyala kuat? Intinya terbaca mbak ya, intinya terbaca, berarti proses untuk USB tidak ada masalah, kira-kira seperti itu mbak. Mouse juga bagus, touch atau apa mbak yang jari itu mbak, touchnya juga bagus. Coba kita intip untuk baterainya, ada penambahan tidak mbak? Ada, sudah beberapa menit soalnya. Baterainya nambah mbak ya, baterainya nambah, tidak kelihatan mbak ya. Baterainya nambah mbak, berarti dipastikan baterai masih layak pakai, masih bisa digunakan mbak ya. Persennya saya cari dulu mbak, tidak kentara di kamera ya, untuk berapa persennya. Video sedikit saya percepat mbak. Bisa dilihat 25% mbak ya, 25%. Saya cabut cas, laptop masih menyala. Saya cabut casnya, laptop masih menyala, berarti baterai masih layak pakai atau masih bisa digunakan. Oke mbak, untuk lanjut saya coba install ulang. Saya skip untuk proses install ulang. Sekarang saya coba cek untuk kondisi kesehatan harddisk, mudah-mudahan tidak ada lock merah mbak. Kalau ada kuning pun mungkin tidak terlalu bermasalah ya. Kita cek untuk kesehatan harddisknya, lumayan mbak, 500 GB ya. Kita cek, mudah-mudahan tidak ada lock merah. Kalau kuning ya tidak terlalu bermasalah. Ada lock kuning mbak ya, kita coba scroll ke bawah. Sip, aman mbak, tidak ada lock merah, berarti masih layak pakai atau masih bisa digunakan. Oke mbak, kira-kira seperti itu mbak ya. Alhamdulillah ya. Kita tes cek baterainya. Kayaknya sampai di sini dulu mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang, bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya mbak ya. Oke mbak, buat sahabat dan mbak-mbak semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah mbak ya. Dan khusus buat sobat muslim, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata, akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.